Wahukia, dan diriwayatkan atau dikisahkan, annahu, bahwa sesungguhnya kelakuan itu, karena ada apa kelakuan fi bani Israil, di dalam bani Israel, apa yang ada, siapa, rajulun, laki-laki, fasikun, yang fasik, rusak, fajirun, yang lacut, jahat, rusak dan jahat. Wakana, dan ada, siapa rajul, itulah yamtana'u, tidak ada yang mencegah, siapa rajul minal faski, dari kefasikan, dari kerusakan. Wa ahlu baladihi, dan bermula ahli negaranya rajul itu ajazu, lemah semuanya, an raddihi, dari mencegah rajul, an fasikihi, dari kerusakannya rajul. Wa tadarra'u, dan berdoa siapa ahlu balad, ahlu balad, ilallahi, kepada Gusti Allah, kepada Allah. Fa'auha, maka memberikan wahyu siapa Allah ila Musa, kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa diberitahu oleh Allah, inna fi bani Israila, bahwa sesungguhnya di dalam bani Israel itu syabban, siapa syabban, pemuda, fasikon, yang rusak, fa akhraja, maka mengeluarkan siapa Nabi Musa hu, pada rajul atau syab aja, ke syab, pemuda, min baldihim, dari negaranya atau desanya Bani Israel. Hatta lataqau, sehingga tidak jatuh apa anarun neraka alaihi. Hatta lataqau, sehingga tidak jatuh apa anarun neraka alaihim, atas Bani Israel. Jadi biar tidak masuk neraka semua. Oh, bukan ini. Hatta lataqau, sehingga tidak terjatuh. Oh, bener ya, udah begitu aja tadi. Faja'a, maka datang siapa Musa, Nabi Musa. Fa akhraja, maka mengeluarkan siapa Nabi Musa hu, pada rajul. Wa zahaba, dan minggat siapa asyabu, pemuda tadi, yang fasik, yang fajir, ila qaryatin, menuju desa, minal qura, dari desa yang lain. Fa'amara, maka memerintahkan hu, pada Nabi Musa siapa Allah Ta'ala mahalur siapa Allah, ayakhraja, agar supaya mengusir lagi siapa Nabi Musa hu, pada syab, mintilkal qaryati, dari itu desa. Fa'akhraja, maka mengeluarkan hu, pada syab siapa Musa, Nabi Musa, mintilkal qaryati, dari itu desa. Nelangsa banget nih. Fa'akhraja, maka keluar siapa asyabu, pemuda, ila mufazatin, menuju padang pasir, wa ila maudhi'in, dan menuju satu tempat, laisa, yang tidak ada fihi, dalam maudhi', siapa khalqun, makhluk, wala tairun, dan tidak ada burung, wala wuhusun, dan tidak ada apa ini? Apa wuhusun itu? Oh, lewatin dulu. Famaradha, maka sakit siapa dzalika syabu, itu pemuda.
Fitil kal mufazati dalam itu gurun. Walaisa dan tidak ada indahu di sampingnya syab. Siapa mu'inun orang yang menolong. Yu'inu yang menolong siapa mu'inhu pada syab. Fawaqa'a maka terjatuh siapa syab ala turabi atas debu. Waqala dan berdoa siapa syabu pemuda tadi fi mardihi dalam sakitnya berdoa ya Rabbi hai Tuhanku. Laukanat seandainya ada siapa walidati ibuku inda roksi di atas kepalaku la rahimat pastinya mengasihi siapa walidati ni kepadaku. Wala bakat dan pastinya menangis siapa walidati ala mudhillati atas kehinaanku ini. Walau kana dan seandainya ada siapa walidi bapakku itu hadiron orang yang hadir indi di sampingku la a'ana maka pastinya akan menolong siapa walidi ini kepadaku. Wa ghasala dan memandikan siapa walidi ni kepadaku. Wa kafana dan mengkafani siapa walidi ni kepadaku. Walau kanat dan seandainya ada siapa zaujati biniku istriku indi di sampingku labakat pastinya menangis ala firaqi atas perpisahan ini. Walau kana dan seandainya ada siapa auladi anak-anakku itu indi di sampingku labaku pastinya menangis siapa auladi khalfa janazati di belakang jenazahku. Wa yaquluna dan berdoa dan mendoakan mereka semua walidati walidi zaujati auladi Allahumma ighfir Allahumma ya Allah ighfir ampunilah li waladina terhadap anakku al-ghariba yang asing ad-dha'ifa yang lemah al-'asi yang bermaksiat al-fasiki yang fasik yang rusak al-matruhi yang tertolak atau dikon minggat terbuang yang terbuang min baldatin dari negara ila baldatin menuju negara wa min baldatin dan dari negara ila qaryatin menuju desa wa min qaryatin dan dari desa ila mufazatin menuju padang pasir. Yakhruju yang keluar minad dunya dari dunia ilal akhirati menuju akhirat aisan hale orang yang putus asa min kullil asya'i dari segala sesuatu pokok putus asa ila min rahmatillahi kecuali dari rahmatnya Allah. Yaqulu maka berdoa siapa syab al-fasik al-fajir Allahumma ya Allah in qata'ta seandainya
memutus siapa engkau ni kepadaku, an walidati dari ibuku, wa auladi dan anak-anakku, wa zaujati dan istri bukan istri-istriku loh ya, istri. Fala taqta, maka jangan engkau putus ni kepadaku an rahmatika dari rahmatmu. Wa ahraqat, dan terbakar apa qalbi, hatiku, bi firaqihim, dengan berpisah dengan mereka. Fala tuharrik, maka jangan membakar engkau ni kepadaku binarika dengan api nerakamu, li ajli ma'siyati, karena arah durhakaku. Farsala, maka mengutus siapa Allah ilahi pada Syab al-fasik al-fajir, mengutus hawarain pada beberapa bidadari, khurain pada beberapa bidadari, ala sifati ummihi, atas wajah ibunya, atas rupa ibunya, wa hurain dan bidadari ala sifati zaujatihi, atas wujud istrinya, wa ghulamanan dan pemuda, ala sifati auladihi, atas wujud atau atas rupa anaknya Syab. Wa arsala, dan mengutus siapa Allah malakan kepada malaikat, ala sifati abihi, atas wujud bapaknya. Fajalisu, maka duduk mereka semua, ya malaikat tadi yang diutus oleh Allah, indahu, di sampingnya Syab. Fabaku, maka menangis siapa malaikat tadi yang diutus oleh Allah atas wujud-wujud tadi, ala syabi, atas pemuda tadi, ka'annahum, kayak sesungguhnya malaikat itu auladahu, itu auladahu, anaknya Syab, wa zaujatuhu, dan istrinya Syab, wa ummuhu, dan ibunya Syab. Syab itu pemuda ya, pemuda yang fasik, pemuda yang fajir tadi. Wa abu, dan bapaknya Syab, hadaru, hal hadir semua, indahu, disandingnya Asyab. Fatoba, maka tenang apa qalbuhu, hatinya Syab. Wa qala, dan berkata siapa Syab, Allahumma, ya Allah, la taqta, janganlah engkau putus ni kepadaku min rahmatika, dari rahmatmu. Innaka, bahwa sesungguhnya engkau ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu qadirun, dat yang kuasa. Wa wasala, dan kembali siapa Syab ila rahmatillahi, terhadap rahmatnya Allah. Tahirun, hale orang yang suci, maghfurun, hale orang yang diampuni. Fa'auha, maka memberi wahyu siapa Allah Ta'ala mahalur siapa Allah, ila Musa, menuju kepada Musa, idhab, pergilah engkau, ila mufazati kada, menuju padang pasir ini, wa maudhi'i kada, dan tempat ini, qad mata, sungguh telah mate, fi, dalam maudhi, siapa waliyun, wali, min auliyai, dari waliku. Faghsil, maka memandikanlah engkau pada Syab, wa kafan, dan kafankanlah pada Syab, wa sholli, dan sholatilah alaihi, atas Syab,
Falamma hadara, maka ketika hadir siapa Musa, Nabi Musa alaihissalam menghadiri datang siapa Nabi Musa dalikal maudhi, pada itu tempat, fara'a, maka melihat siapa Musa asyaba, pada pemuda, alladzi, yang karena yang ada siapa Musa itu akhraja, mengeluarkan siapa Musa, hu, pada syab, minal baldati, dari negara, wa minal qaryati, dan dari desa, bi amrillahi, dengan perintahnya Allah. Waro'a, dan melihat siapa Musa al-hura, pada bidadari, al-hural ain, pada bidadari yang membelalakkan mata, bidadari yang indahlah di mata, bidadari yang indah dipandang mata. Itu ya beguna, menangis siapa bidadari, alaihi, atas syab. Faqala, maka bertanya siapa Musa, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya Rabbi, hai Tuhanku, apa? Ma itu perkara, huwa ya ma, zalika syabi, pada ini pemuda, al fasiki, yang fasik, alladzi, yang akhrajtu, yang mengeluarkan siapa aku, pada syab, minal baldati, dari negara, bi amrika, dengan perintahmu, bi amrika, ya, bi amrika, dengan perintahmu, bukan bi Amerika. Qala, maka menjawab siapa Allah Ta'ala, na'am, yo, ya Musa, hai Musa, walakini, akan tetapinya aku, itu rahim tu, mengasihi siapa aku, pada syab, wa tajawaztu, dan membebaskan siapa aku, anhu, dari syab, bi aninihi, sebab perintihannya dia, fi mardihi, dalam sakitnya syab, wa bi firoqihi, dan dari perpisahannya syab, an watonihi, dari negaranya syab, wa an walidaihi, dan dari kedua orang tuanya syab, wa uladi, dan dari anak-anaknya syab, wa zaujatihi, dan dari istrinya syab, wa arsaltu, dan mengutus siapa aku, ilaihi, kepada syab. Syab itu pemuda, ya, syab tadi baliknya itu marjeknya semua ke syab, syab TV. Hurain, pada bidadari, ala sifati walidatihi, atas sifat ibunya syab, wa malakan, dan malaikat, ala sifati abihi, pada rupa bapaknya, rahmatan, karena sayang, lahu, bagi syab, ala mudhillatihi, atas hinanya dia, fi hurbatihi, dalam keasingannya dia. Fa'idha mata, maka ketika mate siapa syab, ini udah jadi wali ini, meninggal, ya, udah jadi wali atau wafat. Yabki, maka menangis syab, alaihi, atas syab, siapa yang menangis, ahlu samai, ahli langit, wa ahlul ardi, dan ahli bumi, rahmatan, karena cinta, alaihi, atas syab. Fa kaifa la arhamu, maka bagaimana aku tidak cinta, hu, pada syab, wa ana, dan bermula aku, itu arhamu, zat yang paling mencintai atau zat yang paling mengasihi sayangi, arrahimina, juga orang-orang yang di antara orang-orang yang saling yang mencintai. Coba ini orang, ini ada sebuah kisah, ya, dikisahkan di zamannya Nabi Musa, ada seorang pemuda yang bandel, badung, sebut saja nama inisialnya Sandi. Nama inisialnya Sandi. Badung, kerjaannya mabok, kerjaannya main judi, ya kan? Inisialnya namanya Sandi, ya kan? Terus karena orang-orang di desanya itu, di RT-nya itu, udah nggak kuat, ya kan? Udah nggak kuat nasihatin dia,
Akhirnya berdoa sama Allah agar, ya karena dia preman, tidak ada yang berani sama dia. Dia itu nakal, badung, bandel, tukang malekin orang. Tapi satu RT itu tidak ada yang berani sama dia. Satu desa itu tidak ada yang berani sama dia. Ya, lemah semua, tidak ada yang berani sama dia. Sehingga orang-orang di situ, di RT situ atau di lingkungan situ, di desa situ berdoa, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah agar diutus seseorang ke desa itu untuk ngusir pemuda itu. Karena nggak ada yang berani ngusir. Karena saking saktinya sandi. Ya, saking saktinya sandi, gimana nggak sakti? Orang baru mendekat aja udah nggak berani karena baunya. Sama kayak dia juga. Akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk mendatangi desa itu agar orang itu diusir dari desa itu. Dah, diusir nih dari Rawabogo, diusir, pindah sana ke Pondok Melati. Di Pondok Melati suruh ngusir lagi, diusir. Udah pindah, kemudian pindah ke Pondok Gede. Apal banget ya. Di Pondok Gede sama Allah disuruh ngusir lagi sama Nabi Musa. Terus diusir ke timur ke Surabaya, ke Lombok, akhirnya sampailah ke Kupang. Udah sampai Kupang sono. Diusir sampai ke Kupang. Di Kupang sana itu ada padang pasir. Panas. Akhirnya dia itu jatuh di atas tanah, di atas debu karena nggak kuat lagi. Akhirnya dia sakit, jatuh sakit. Itu nasibnya orang kalau jadi preman yang begitu ya. Diusir-usir orang kemana-mana nggak diterima. Ya sebenarnya nggak preman juga, nggak siapa aja. Orang kalau nggak bener, orang kalau nggak baik dengan lingkungan sekitar itu juga akan terusir dengan sendirinya, akan terasing dengan sendirinya. Pokoknya nggak disukai sama masyarakat itu ya terasing dengan sendirinya. Seperti itu akhirnya dia udah sampai ke padang pasir, dia sakit. Nah di dalam sakitnya itu dia nangis, ya. Ternyata preman juga masih bisa nangis. Preman itu kalau lagi sehat, ya gagah, nabokin orang 10 juga kuat, nempelengin orang juga kuat itu kalau lagi sehat. Tapi preman segagah apapun kalau lagi sakit ya tetap aja lemah. Apalagi sakit sendiri lagi, ya kan? Udah sakit di padang pasir sana di daerah mana itu? Kupang itu yang deket sama timur mana Santi? Santi, pulang Santi. Tidur Santinya. Hah? Pulang, masya Allah. Emang dia punya rumah di sini? Apa lo tau? Oh, nemenin Ima ya. Jadi segagah apapun, sesakti apapun orang, kalau dia jatuh sakit ya pasti nangis. Apalagi udah sakit, gak ada yang rawat, gak ada yang merhatiin, gak ada yang ngopenin, pasti nelangsa, pasti nangis. Maka sungguh orang yang tidak beruntung di dunia ini yang tidak memiliki keluarga. Itu orang tidak beruntung. Maka seberuntung-beruntung orang itu adalah orang yang punya keluarga, punya saudara. Itu orang yang beruntung. Nah di dalam sakitnya orang ini, preman ini nangis, nelongso nangis. Ya Allah, di tempat ini gak ada siapapun, gak ada makhluk siapapun selain diriku, gak ada siapapun yang akan menolong aku. Terus dia berhayal, seandainya ibuku ada di sini, dia pasti akan memangku kepalaku, lalu dia akan nangis melihat kehinaan anaknya ini. Seandainya bapakku ada di sini, pasti dia akan menolongku. Lalu kalau aku mati, dia akan memandikan aku dan mengkafani aku.
Seandainya istriku ada di sini, dia pasti juga akan nangis. Seandainya anakku ada di sini, dia juga pasti akan nangis. Kemudian setelah dia berhayal seperti itu, dia berdoa, ya Allah, ampuni semua dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Aku ini orang yang terasing, orang yang lemah, ahli maksiat, juga orang yang fasik, yang terbuang dari satu desa ke desa yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, sehingga aku terdampar di bukit pasir ini. Jadi dalam doanya dia berdoa, ya Allah, boleh engkau putus aku dengan orang tuaku. Boleh engkau putus aku dengan ibuku. Boleh engkau putus aku dengan istriku. Boleh engkau putus aku dengan anakku. Semuanya boleh engkau putus ya Allah. Tapi satu yang ku minta, jangan engkau putus rahmatmu dari aku. Jadi orang ini udah putus asa. Udah putus asa. Jadi gak apa-apa aku kehilangan istri, gak apa-apa aku dibenci oleh orang tua, aku dibenci oleh masyarakat, gak apa-apa. Tapi satu, jangan engkau putus rahmatmu dariku. Maka karena rintihannya pemuda tadi, dia sudah tobat, ya. Jadi pemuda tadi yang awalnya badung, awalnya nakal, awalnya jadi preman, ketika sakit dia tobat. Tobat meminta ampun kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Lalu karena Allah sayang kepadanya, akhirnya Allah mengutus bidadari dan satu malaikat. Bidadari jadi ibunya, jadi anaknya, jadi istrinya. Malaikat jadi bapaknya. Yang keempatnya itu nangisi pemuda tadi. Nangisi pemuda tadi, maka pemuda tadi itu akhirnya menjadi tenang hatinya, seolah-olah dia benar-benar melihat bahwa ada ibunya, ada bapaknya, ada anak-anaknya, ada istrinya di situ. Kemudian ketika dia sudah menjadi tenang hatinya, dia berdoa lagi, Allahumma la taqta'ni min rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Wa wasala ila rahmatillahi tohiron wa maghfurun. Akhirnya dia mati dalam keadaan bersih dan diampuni oleh Allah. Nah, ketika pemuda ini sudah mati, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa agar dia mendatangi padang gurun, padang pasir untuk menemukan walinya. Bingung kan? Coba bingung gak? Orang ini tadi dikisahkan di awal dia anak yang fasik dan fajir, rusak dan jahat. Terus dia berubah, dia jadi tobat dan Allah menerima tobatnya dia. Lalu tiba-tiba dia dijadikan wali oleh Allah. Jadi wali dia. Coba, maka ini loh, kita tidak boleh mencaci maki orang yang rusak. Kita tidak boleh mencaci maki atau menghina orang yang hari ini tidak baik atau hari ini tidak benar kelakuannya. Kita hari ini lagi ngaji, ya, tapi nggak ada jaminan kalau Sandi nanti pulang dari pondok pesantren ini jadi orang benar, ada jaminan nggak? Nggak ada. Bisa jadi Sandi pulang dari pondok malah jadi preman. Ya tapi mudah-mudahan enggak lah ya. Mudah-mudahan enggak. Jadi kiai besar nanti. Maka itu kita enggak boleh. Karena Allah itu yang membalikkan hati orang. Tadinya preman, tadinya jahat, kemudian jadi baik, lalu tobat kepada Allah dan Allah menerima tobatnya lalu diangkat jadi walinya Allah. Lalu kemudian Nabi Musa
ketika mendatangi desa atau mendatangi tempat tadi yang mana pemuda tadi mati itu meninggal tadi karena sudah jadi wali ya, wafat, Nabi Musa kaget, loh ini kan pemuda yang tak usir dulu gitu kan, kaget gitu loh. Lah ini kan Sandi yang tak usir dulu, kok sekarang dia jadi wali kata Allah, kan bingung. Akhirnya Nabi Musa nanya, ya Allah, bukankah ini pemuda yang dulu engkau memerintahkan kepadaku untuk mengusirnya dari desa? Tanya kan bingung kan, loh ini pemuda, ini Sandi kok, ini dulu yang tak usir dari desa itu sekarang mati kok jadi wali kata Allah gitu loh. Gimana ceritanya gitu kan? Bukankah engkau dulu yang menyuruhku untuk mengusir pemuda ini dari desa ke desa yang lain, dari satu desa ke kota-kota yang lain suruh ngusir. Kok sekarang malah disuruh memandikan, disuruh mengkafani dan disuruh menyolati, kan bingung malah Nabi Musa. Akhirnya dijawab sama Allah, Naam, yo, ini memang pemuda yang dulu aku memerintahkan kepadamu untuk mengusirnya. Tetapi karena aku cinta, Allah itu memiliki rasa cinta, sifat rahmatnya Allah itu tidak ada habisnya. Dan lalu aku membebaskan dia karena rintihannya dia ketika dia sakit. Karena dia terusir dari desanya, terpisah dari kedua orang tuanya, terpisah dari anaknya, terpisah dari istrinya, ya, maka aku mengutus para bidadari untuk menjadi istrinya, menjadi ibunya, menjadi anaknya, dan mengutus malaikat untuk menjadi bapaknya dalam bentuk, dalam wujud keluarganya dia. Ini kan luar biasa ya, luar biasa enggak? Preman, jahat, taubat, mokat. Mokat itu mati. Preman, jahat, taubat, mokat. Luar biasa. Lalu kemudian ketika dia mati, apa? Udah matiin.